Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Persekutuan Komisi Perempuan GKMI Kudus. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan kasih karunia Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita semua. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada sore hari ini. Bu Endang, saya mau tanya, sebetulnya sampai kapan sih pandemi COVID-19 ini berakhir? Kalau ditanya sampai kapan pandemi COVID-19 berakhir, sulit sekali jawabnya Bu Ki. Ya, sudah diprediksikan oleh pemerintah, oleh orang-orang yang ahli, tetapi kenyataannya sampai sekarang masih tetap kita mengalami dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi paling tidak kita kaum perempuan, ibu-ibu terutama, kita bisa ikut mengurangi penularan COVID-19 dengan protokol-protokol kesehatan yang telah pemerintah canangkan. Yaitu yang pertama dengan memakai masker, kemudian yang kedua dengan menjaga jarak, tidak bergerombol, tidak keluar jika tidak perlu sekali. Dan yang ketiga adalah selalu mencuci tangan dengan air dan sabun maupun dengan hand hygiene. Hand sanitizer maksudnya. Jadi paling tidak dengan protokol itu kita bisa mengurangi penularan COVID-19. Oh begitu, baiklah. Masih di dalam bulan keluarga, sore hari ini tema kita cukup menarik. Anak papa dan anak mama. Nah, ada apa dengan anak papa dan anak mama? Mari nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Kita akan awali Persekutuan Komisi Perempuan pada sore hari ini dengan menaikkan satu pujian, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita akan sama-sama berdoa. Mohon dengan hormat Ibu Ki, silakan pimpin di dalam doa. Mari ibu-ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami diberikan kesempatan meskipun persekutuan kami secara daring atau online. Bapa, kami bersyukur Engkau mengasihi kami semua. Melalui persekutuan yang kami ikuti, kami semakin hari semakin dibentuk menjadi orang tua yang berkenan kepadamu. Mengasihi anak-anak kami sesuai dengan standar kasih Allah di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, dan kami serahkan persekutuan Komisi Perempuan dari awal sampai dengan selesai ke dalam tangan pimpinan-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Demikian juga hamba-Mu, Ibu Evangelis Tintin Leonardi. Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu secara heran, sehingga Tuhan kami diberikan pencerahan untuk menjadi orang tua yang benar-benar takut akan Tuhan. Berkenan kepadamu di dalam mendidik anak-anak kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati pemusik, berkati Pak Dwi, berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, tema kita pada sore hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat 21 sampai dengan 28. Dengan tema anak papa, anak mama. Nah, saya mau tanya nih Bu Ki, pernah enggak sih kita sebagai orang tua ya, khususnya ibu-ibu, pernah enggak sih kita merasa lebih mencintai atau lebih memperhatikan anak kita yang nomor 1 atau mungkin yang nomor 2? Pernah enggak sih ada perasaan seperti itu? Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari Bu Endang, itu pun kita lakukan. Tapi ya tadi itu tanpa kita sadari, tetapi ya itulah yang kita lakukan padahal itu membekas di hati. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua tanpa sengaja kita menyakiti hati anak. Kita membandingkan satu dengan yang lainnya. Kok anak yang pertama tidak seperti anak yang kedua? Kok anak yang kedua tidak seperti anak yang pertama? Nah, hal itu mungkin dirasakan tidak nyaman oleh anak-anak kita. Nah, mari seperti apa tema kita pada sore hari ini? Nanti kita akan dengarkan bersama. Sebelumnya mari kita akan pujikan satu buah pujian pemulihan keluarga. Tuhan kan melawat keluarga.
Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya sangat merindukan ibu-ibu sekalian. Doa dan harapan saya bahwa ibu-ibu boleh dalam keadaan baik dan sehat, tetap berkarya, tetap mendampingi anak-anak dengan kasih, dan tetap melakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Mari kita akan bersama berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami bersama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan rutinitas kami, di tengah-tengah kesibukan kami sebagai ibu rumah tangga, dan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda seluruh umat di dunia ini ya Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami memohonkan tuntunan Roh-Mu yang kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati kami, dan kiranya kami dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan diri kami pada sore hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai pembacaan dan perenungan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 28. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 20 Desember 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak dan memberlakukannya sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini dipandang perlu karena bagaimanapun anak masih rentan terhadap perlakuan yang salah, masih bergantung pada orang dewasa, dan sedang mengalami masa tumbuh kembang. Salah satu hak anak yang diatur di dalamnya adalah hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Nas kita hari ini khususnya ayat 28 memberitahukan dengan jelas sikap diskriminatif dari Ishak dan Ribka kepada kedua anak mereka. Dikatakan dalam ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ishak sayang kepada Esau, artinya Esau adalah anak papa. Ribka kasih kepada Yakub, memberitahukan kepada kita Yakub adalah anak mama. Tema kita sore hari ini adalah anak papa, anak mama. Fenomena ini bukankah juga kerap terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Kita mungkin sering berkata, "Oh, saya memperlakukan anak-anak saya dengan kasih yang sama." Tetapi anak-anak seringkali mengeluhkan bahwa mereka menjadi anak yang kurang disayang dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kerap terjadi sikap diskriminatif atau pilih kasih dari orang tua terhadap anak? Yang pertama, sebagai orang tua, kita
gagal, kita kerap kali gagal menerima anak-anak kita apa adanya. Anak kembar sekalipun tidak ada yang mempunyai karakter dan kepribadian yang sama. Esau dan Yakub, anak kembar, dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan, lahir dari rahim Ribka ibunya, memiliki karakter yang sangat berbeda, bahkan kondisi fisik yang sangat berbeda. Esau dikatakan badannya berbulu, sementara Yakub tidak. Esau seorang yang pandai berburu dan dia suka tinggal di padang, sedangkan Yakub seorang yang tenang dan dia suka tinggal di rumah. Masing-masing anak diciptakan dengan keunikannya. Nah, sikap diskriminatif atau pilih kasih orang tua kepada anak itu terjadi ketika kesukaan atau standar orang tua mendahului keberadaan anak itu. Anak-anak yang sesuai dengan selera mereka lah, atau sesuai dengan selera kita, yang kita terima, yang tidak sesuai, yang tidak kita terima. Orang tua bisa merasa dekat dengan salah satu anak dengan berbagai alasan. Orang tua bisa dekat dan mengasihi satu anak atau yang dikatakan sebagai anak papa atau anak mama karena mungkin dia anak bungsu. Dia lahir pada masa keadaan kita menjadi jauh lebih baik. Sehingga kita tidak merasa tertekan dengan kehadiran anak bungsu ini. Atau kita bisa menjadi memfavoritkan salah seorang anak kita karena dia seorang anak yang berprestasi. Dia punya banyak prestasi, dia punya banyak piala dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Atau mungkin karena dia anak yang sikapnya manis, sopan sehingga kita lebih mengasihi dia dibandingkan dengan saudaranya. Ada begitu banyak alasan kenapa kita bisa bersikap diskriminatif kepada anak-anak kita. Bisa karena dia adalah satu-satunya anak laki-laki atau dia satu-satunya anak perempuan di antara saudaranya. Oh, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa disangkal bahwa hal-hal seperti kesamaan sifat yang kita senangi, capaian anak yang terpuji akan mempengaruhi perlakuan kita terhadap anak. Mengapa bisa terjadi sikap diskriminatif? Yang pertama tadi adalah karena kita gagal untuk menerima keberadaan anak kita apa adanya di dalam kelebihan dan kekurangan mereka. Yang kedua adalah karena landasan kasih kita sebagai orang tua yang tidak tepat, yaitu kita mengasihi menurut standar kita sendiri. Kita mengasihi anak berdasarkan rasa suka kita sendiri. Baik Ishak dan Ribka memiliki persamaan dalam pola kasih sayang mereka. Mereka berdua sebenarnya lebih mencintai refleksi diri mereka yang ada pada kedua anak mereka. Dengan kata lain, mereka mencintai diri mereka yang tercermin di dalam sikap pilih kasih mereka. Mengapa Ishak sayang kepada Esau? Dicatat oleh firman Tuhan karena Ishak suka makan daging buruan. Esau adalah seorang yang pandai berburu. Karena itu Ishak sayang kepada Esau. Mengapa Ribka kasih kepada Yakub? Karena Yakub suka tinggal di dalam rumah. Dia selalu ada dan menemani ibunya. Karena itu Ribka lebih mengasihi Yakub dibandingkan Esau. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dampak dari sikap diskriminatif orang tua kepada anak, atau dampak dari sikap pilih kasih orang tua kepada anak, yang tanpa kita sadari, seringkali bahkan kita dengan bangga akan mengatakan, oh si A adalah anak papa, si B adalah anak mama. Sore hari ini kan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang dampak dari sikap diskriminatif orang tua kepada anak. Yang pertama adalah bahwa sikap diskriminatif atau aplikasi orang tua akan merusak relasi di dalam keluarga. Yang pertama yaitu relasi antara ayah dan ibu, antara papa dan mama. Ketika kita berkata, oh si A adalah anak papa, si B adalah anak mama, kita sebenarnya sudah menggunakan anak untuk melawan pasangan kita. Ribka menggunakan Yakub anaknya untuk menipu suaminya sendiri. Istri memperdaya suami untuk merampas otoritas suami. Ribka menyulap Yakub sedemikian rupa putra kesayangannya untuk mendapatkan berkat yang akan diberikan oleh Ishak ayahnya, agar mirip dengan Esau. Mereka memanipulasi Yakub sedemikian rupa agar mirip dengan Esau kakaknya. Dan ketika ia berhasil menipu Ishak suaminya, pada akhirnya mereka membela kepentingan anak melawan
pasangan mereka satu sama lain. Poros keluarga tidak lagi ada pada suami dan istri. Demi anak-anak kesayangan mereka, demi anak papa yang satu dan demi anak mama yang satunya, mereka menggunakan anak untuk melawan pasangan mereka. Yang kedua yaitu merusak relasi antara orang tua dengan anak. Di satu sisi mereka menjadi begitu dekat dengan anak kesayangan mereka, tapi tanpa mereka sadari mereka membuang anak-anak yang lain menjauhi dan membuat jurang yang lebih lebar bagi mereka. Akibat penipuan yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub, maka Yakub harus meninggalkan rumah dan berpisah dengan keluarganya, dengan kedua orang tuanya dan saudaranya. Yakub harus meninggalkan rumah selama 20 tahun dan Ribka sendiri menanggung akibat yang berat dari penipuannya, yaitu karena setelah Yakub pergi ia tidak pernah berjumpa lagi dengan anaknya sampai Ribka meninggal dunia. Sangat disayangkan, bukan? Ribka meninggal sebelum Yakub kembali kepada keluarganya. Selain merusak relasi antara ayah dan ibu, relasi antara orang tua dengan anak, sikap diskriminatif juga merusak relasi antar anak itu sendiri. Dampak yang terjadi terhadap relasi anak-anak kita lihat di dalam kehidupan Esau dan Yakub. Mereka tinggal di dalam keadaan yang saling iri, cemburu. Bahkan ketika akhirnya Yakub menipu Esau demi mendapatkan berkat yang diberikan oleh ayahnya, Esau tinggal di dalam kebencian dan kemarahan kepada adiknya. Bahkan dia mengeluarkan satu kalimat, setelah masa berkabung ayahnya, dia ingin membunuh adiknya sendiri. Bagaimana dengan Yakub, belasan tahun pun dia hidup di dalam pelarian untuk menghindari kejaran Esau, saudaranya. Sikap diskriminatif ini sangat merusak relasi di antara keluarga, di antara anak-anak. Dan keluarga Ishak menjadi keluarga yang terpecah belah akibat favoritisme yang terjadi di dalam keluarga mereka. Kebencian Esau yang melahirkan niat untuk membunuh Yakub, adiknya. Yakub sendiri harus meninggalkan rumah 20 tahun untuk menghindari kejaran Esau. Yakub hidup di dalam ketakutan dan Esau hidup di dalam kebencian dan kemarahan. Keteladanan yang buruk akhirnya menurun kepada keluarga Yakub. Yakub pun melakukan sikap diskriminatif, yaitu dia lebih mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Yakub memang punya alasan kenapa dia melakukannya, karena Yusuf lahir dari perempuan yang dicintainya. Yusuf lahir di masa tuannya. Dan akhirnya dia memilih untuk mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf membencinya, bahkan merencanakan sebuah kejahatannya membuat Yusuf akhirnya terpisah dari keluarganya bertahun-tahun. Oh, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap diskriminatif atau pilih kasih ini sangat merusak relasi di dalam keluarga. Dampak yang kedua yaitu menimbulkan luka atau kepahitan di dalam diri anak. Para peneliti dari University of Toronto, McMaster University dan University of Rochester melakukan sebuah penelitian yang mempelajari keterkaitan sikap orang tua yang pilih kasih pada anak-anaknya dengan kesehatan mental seluruh keluarga. Hasil penelitian ini diterbitkan di dalam jurnal Child Development. Dan di sana dituliskan bahwa anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan perlakuan yang sedikit berbeda dari saudara kandungnya yang lain, lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental dari waktu ke waktu daripada saudaranya yang mendapat perlakuan yang lebih baik. Adanya perilaku pilih kasih dalam setiap keluarga dan hal ini akan memiliki dampak seumur hidup bagi setiap orang. Itu yang dituliskan oleh Dr. Ellen Weber Libby, seorang psikolog anak di Washington. Ada kerusakan pada anak-anak akibat sikap pilih kasih orang tua. Anak-anak merasa kehadiran mereka tidak diterima. Anak-anak merasa bahwa mereka ditolak dan akibatnya mereka pun kesulitan untuk menerima jati diri mereka sendiri. Mereka mengalami depresi, mereka mengalami gangguan di dalam tumbuh kembang. Mereka merasa tidak aman, mereka marah, pahit, ada kecemburuan, ada iri hati.
dan mengakibatkan mereka akan mencari kasih sayang di luar rumah. Seorang pemuda yang berusia 19 tahun menemui seorang konselor. Dan konselor itu terkejut ketika tahu bahwa pemuda ini berusia 19 tahun karena wajahnya begitu tua. Pipinya sudah sangat kempot, tidak sesuai dengan usianya 19 tahun. Pemuda ini ada lulusan sekolah penerjemahan Alkitab di Hawaii. Dia sudah 15 kali berusaha berhenti dari ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tapi 15 kali usahanya gagal. Dan waktu ia ditanya di depan ayahnya yang mengantarnya menemui seorang psikolog ini, konselor ini, mengapa ia menggunakan narkoba? Ia memandang kepada ayahnya dengan marah dan menggertakkan gigi dan berkata, biar dia tahu rasa. Konselor itu kaget dan dia bertanya, apa salah papa kamu terhadap kamu? Bukankah engkau memakai narkoba? Adalah pilihanmu sendiri. Dia berteriak dan menjerit dan melotot kepada ayahnya dan berkata, biar dia merasakan sakit yang saya rasakan. Salah papa hanya satu, karena dia mengasihi adik saya lebih daripada saya. Sekarang papa saya akan merasakan rasa sakit di hati saya dengan bagaimana dia menolong saya keluar dari narkoba ini. Oh ibu-ibu, itulah yang melatar belakangi pemuda ini. Karena sikap diskriminatif ayahnya yang lebih mengasihi adiknya dibandingkan dirinya. Di kota kecil di Jawa Barat, ada seorang pemuda berusia 22 tahun mendatangi seorang konselor yang sama karena ingin melakukan tes HIV. Dan dia menceritakan bahwa sejak usia 13 tahun, dia sudah menjadi seorang pelacur laki-laki di pinggir jalan di salah satu kota kecil di Jawa Barat. Ketika ditanya mengapa dia menjadi seorang pelacur laki-laki, dia menceritakan bahwa ketika saat dia kecil, dia sering kali melihat ayahnya itu bermain dengan adiknya. Nah satu kali ketika dia ingin bermain dengan ayahnya, sering kali dia ditolak. Dan ketika satu kali dia melihat ayahnya sedang bermain dengan adiknya guling-guling di atas kasur di kamar ayahnya, dia ingin mendekat dan berlari mendekat karena dia ingin main bersama. Dan dia sangat terkejut karena ayahnya langsung membentak. Dia berkata, kamu tidak usah ikut, kamu di sana saja, saya mau main dengan adikmu. Tapi karena dia saking inginnya main dengan ayahnya, dia memberanikan diri untuk naik di atas ranjang. Ayahnya segera memukulnya dengan sangat keras dan mendorongnya jatuh dari ranjang. Hari itu dia berkata, dia keluar dari rumah dan dia mencari kasih sayang di luar rumahnya. Dan dia menjadi seorang pelacur laki-laki sejak umur 13 tahun. Usia 18 tahun dia diajak temannya pergi ke gereja. Dan dia di sana berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami pertobatan. Dan dia menuliskan kisah ini. Dampak yang buruk dari sikap diskriminatif orang tua kepada anak. Merusak relasi di dalam keluarga, baik antara orang ayah dan ibu, orang tua dengan anak, maupun di antara saudara kandung sendiri. Menimbulkan luka hati dan kepahitan di dalam diri anak yang merusak, mengganggu tumbuh kembang mereka. Oh ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, dampak buruk ini tidak hanya akan menimpa anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang karena sikap diskriminatif kita, tetapi juga pada anak-anak yang menjadi anak kesayangan kita, atau anak papa atau anak mama. Tidak jarang bukan bahwa anak-anak yang mendapat limpahan kasih sayang yang begitu besar dengan mengabaikan disiplin dan teguran, justru tidak menjadi anak yang baik, melainkan menjadi anak yang pemberontak. Karena selama ini dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa, apa yang diinginkan selalu didapatkan, dan orang tua tunduk kepadanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar sore hari ini dari keluarga Ishak dan Ribka sebagai orang tua. Mari kita belajar sebagai orang tua, kita menggunakan landasan kasih yang benar. Mengubah orientasi kasih dari diri kepada Tuhan yang beranugerah dan yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Mengubah fokus dari apa yang kita inginkan kepada apa yang Tuhan inginkan bagi anak-anak kita. Kita menerima keberadaan anak-anak kita apa adanya. Seluruh keberbedaan mereka, kelebihan dan kekurangan mereka akan mengajar kita sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang makin bijak.
Bukan untuk membuat kita mengasihi yang satu dan mengabaikan yang lain. Mari kita belajar menerapkan landasan kasih dan orientasi kasih yang benar. Bukan lagi menurut standar atau kesukaan saya. Oh, anak ini menyenangkan hati saya. Bukan. Tetapi karena kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya, maka dengan kasih yang sama kita menerima anak-anak kita apa adanya. Ada anak yang kurang, bukan berarti kita mengabaikannya. Justru kita akan menolongnya untuk menemukan gambaran dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Kelebihan dan kekurangan anak-anak kita justru harusnya menolong kita, akan mempertajam karakter kita sebagai orang tua, akan mengisi diri kita, akan melatih kita untuk menjadi orang tua yang makin bijak. Tugas orang tua adalah menyayangi anak-anak, bukan menciptakan anak kesayangan. Mengasihi anak-anak kita di dalam keunikan dan kelebihan mereka dengan standar kasih Tuhan yang memandang anak-anak kita sama. Mengasihi mereka dengan kasih yang sama, bukan dengan standar atau keinginan kita sebagai orang tua. Setiap keunikan anak-anak kita akan mengajar kita sebagai orang tua untuk makin menjadi bijak. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diulas oleh Ibu Tintin. Biarlah kita bisa melakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Bukanlah begitu Bu Endang? Ya, dan biarlah kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang selalu menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan keluarga kita boleh menjadi surga bagi kita dan anak-anak kita. Mari kita akan responi firman Tuhan dengan satu pujian, keluargaku adalah surgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu.
Kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Perempuan pada sore hari ini dan akan ditutup dengan doa oleh Ibu Tintin Linardi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang kadang tidak kami mengerti. Kasih-Mu yang begitu ajaib, kami yang berdosa, kami yang hina. Tuhan, tebus kami, Tuhan selamatkan kami, bahkan Tuhan angkat kami. Kasih yang tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dengan kasih yang demikian kami terima, kami pun belajar untuk mengasihi anak-anak kami di dalam seluruh kelebihan dan kekurangan mereka. Dengan keunikan yang telah Tuhan ciptakan, kami belajar mengasihi mereka dengan kasih yang sama. Sehingga kami terhindar dari sikap diskriminatif. Tapi kami sebagai orang tua belajar untuk mempraktekkan kasih yang telah kami terima. Dengan mengasihi anak-anak kami. Menolong mereka untuk menemukan jati diri. Dan mereka bertumbuh kembang dengan sangat baik. Di dalam rumah tangga kami. Tolong kami ya Tuhan. Saat ini di tengah pandemi yang terjadi, yang menghantam seluruh segi kehidupan manusia. Kami berdoa ya Tuhan, kami sebagai kaum perempuan, tolong kami, berikan kepada kami kekuatan. Dan kekuatan kami ada di dalam lutut kami yang bertelut. Tolong kami mendampingi suami kami di tengah-tengah situasi sekarang ini. Tantangan pekerjaan, PHK. Oh Tuhan, tolong kami sebagai perempuan-perempuan yang bijak. Untuk kami pun boleh menjadi berkat bagi pasangan kami. Mendampingi mereka. Demikian juga dengan mendampingi anak-anak di rumah dengan banyaknya waktu mereka di rumah. Tolong kami menjadi ibu, menjadi perempuan yang kreatif. Kami tetap berkarya. Kami boleh tetap tenang dan mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Menolong anak-anak kami, mengerjakan tanggung jawab mereka, menyediakan apa yang menjadi keperluan mereka, mengajarkan kebenaran firman. Oh Tuhan, tolonglah kami sebagai kaum perempuan di tengah-tengah pandemi ini untuk kami boleh tetap berkarya, kami boleh tetap menjadi berkat khususnya bagi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri persekutuan kami pada petang hari ini. Tolong kami di dalam melanjutkan karya kami di tengah pandemi ini. Kami mohon kekuatan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan kami berdoa memohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus dinyatakan bagi setiap kita, memampukan kita untuk tetap kuat di tengah badai, memampukan kita untuk tetap berkarya dan menjadi berkat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ibu-ibu, persekutuan Komisi Perempuan pada sore hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di bulan depan. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tuhan memberkati.